Selamat pagi semua. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan metode eksplorasi geokimia. Kalau minggu yang lalu sebelum kita libur, kita membahas tentang eh, sampling sungai dan eh, sampling sungai, drainase sampling, sedimen, stream sedimen, terus kemudian sampling bongkah dan sampling air ya. Selain sungai ini juga kita kemarin sudah mencoba mendiskusikan itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, kita akan bahas tentang terkait dengan sampling tanah atau soil sampling serta sampling black, gold leach extractable gold sampling serta sampling batuan atau rock sampling. Nah, rock sampling ini berbeda dengan yang float sampling. Kalau sampling itu kan hanya bongkah-bongkah yang ada di sungai. Sementara kalau sampling batuan ini atau rock sampling itu pada singkapan batuan. Jadi bagaimana nanti caranya, bagaimana nanti menguploadnya. Nah, soil sampling kita mulai dari soil sampling gitu ya. Sebenarnya adalah untuk menunjukkan nilai anomali yang kontras. Jadi untuk menunjukkan nilai yang sangat berbeda dengan yang di sekitarnya serta dispersi yang tidak luas di batuan dasarnya. Artinya sebenarnya sampling tanah atau soil sampling ini bisa kita gunakan sebagai penunjuk bahwa di bawahnya itu ada mineralisasi atau batuan induk yang membawa mineral-mineral, terutama ini dipakai untuk eksplorasi mineral, ya baik nanti mineral emas, gitu, nikel, laterit, gitu ya, itu biasanya menggunakan soil sampling. Terus kemudian bagaimana cara melakukan soil sampling itu dengan menggunakan sistem KISI. Biasanya area daerahnya atau lokasi yang akan kita ambil sampling itu dibuat kisi-kisi atau grid-grid. Biasanya dengan interval sekitar 200 meter kalau regional gitu ya. Artinya kita pengen lihat secara regional. Tetapi kalau nanti rinci sudah kita sempitkan terus kita mendapatkan daerah yang sangat prospek itu pengambilan sampelnya, gridnya, jarak antar titik pengambilan sampel jauh lebih dekat, bisa 100 meter per antar titik gitu ya atau 50 meter. Nah, dalam pengambilan soil sampling ini diambil pada horizon tanah. Kemarin kita sudah membuat profil tanah itu ya, horizon O, horizon A, horizon B, horizon C, dan batuan dasar. Nah, biasanya soil sampling ini dilakukan atau pengambilannya pada horizon B. Karena horizon O itu banyak humus, horizon A itu masih uh, sudah lapuknya sudah sangat lanjut, itu mungkin memberikan gambaran yang sangat kecil, sehingga yang mendekati batuan asalnya atau batuan dinding itu horizon B. Tetapi kadang prakteknya kita ambil batas bawah horizon A gitu ya, karena kita kan kadang kita tidak tahu di batas-batas horizonnya gitu ya. Nah, horizon batas bawah horizon A, jadi kalau kita bikin profil horizon tanah, horizon A dan batas horizon C, ya ini yang diambil biasanya karena yang dominan di situ. Nah, kendalanya yaitu tadi tidak selalu mudah untuk membedakan horizon tanah, horizon A, horizon B, horizon C terutama. Kalau horizon O akan kelihatan sekali, biasanya tipis sekitar 50 cm itu kelihatan sekali. Nah, pada pengambilan soil sampling ini dilakukan preparasi sampel, jadi ada pengayaan, diayak gitu ya dengan menggunakan mesh 80 gitu ya, ukuran mesh yang 80 artinya dia masih relatif fraksi setengah kasar gitu ya. Karena 80 itu kan masih kasar ya. Kalau halus nanti meshnya bisa 100 atau misalnya meshnya 200 itu halus. Tapi kalau soil sampling itu meshnya 80. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini terkait dengan horizon atau layer-layer yang ada pada
profil tanah. Nah, kalau kita lihat di sini, horizontal itu kelihatan sekali tipis, gitu ya, sekitar 50 cm. Nah, ini yang biasanya banyak mengandung humus, ya, humus. Terus kemudian ini horizon A. Nah, kadang nggak batas antara horizon A, horizon ini tidak jelas, ya. Nah, tetapi di horizon B ini kelihatan sekali warnanya akan berbeda. Nah, sedangkan horizon C itu sudah mendekati ke batuan asalnya. Jadi ini batuan yang masih relatif fresh, ya. Nah, soil sampling itu dilakukan pada ini karena ini yang masih mendekati ke batuan asalnya. Kemudian kalau tidak bisa, misalnya di horizon B tidak bisa, bisa diambil di batas horizon B dan horizon C sini. Karena kalau sudah horizon C yang di bawah, itu relatif lebih fresh nanti batuannya. Di mana kadang di horizon C ini masih dijumpai hasil-hasil pelapukan dari batuan asalnya, masih dalam bentuk fragmen-fragmen, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita ambil. Nah, bagaimana kalau kita membuat soil sampling? Nah, pernah saya sampaikan di minggu-minggu awal dulu kalau kita sampling, paling tidak kita gali sekitar 50 cm. Ya, kalau ada targetnya dangkal gitu ya. Di 50 cm dulu di apa namanya? Digali ya dengan luasan yang tidak terlalu luas gitu ya. Misalnya sih ini lebarnya panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter. Nah, dalamnya ini tergantung dari uh, targetnya. Jadi kadang soilnya tidak terlalu tebal gitu, tapi kadang kita jumpai tebal, soilnya bisa sampai 6 meter, 7 meter. Tapi kalau targetnya dangkal, ya kita kita buat paritan sumur ya. Ini disebut sebagai sumur gitu karena bentuknya seperti sumur. Kita gali 1 meter 1 meter. Nah, kalau sudah kita gali seperti ini, bagaimana caranya untuk mengambil soilnya? Samplingnya bagaimana? Di salah satu dindingnya, kita bikin paritan kecil. Kita bikin paritan kecil dari atas ke bawah. Jadi sebelum kita ngambil, nanti kita tentukan dulu horizon-horizon tanahnya tadi. Mana yang horizon A, mana yang horizon O, mana yang horizon B. Nah, ketika sudah kita jumpai sudah kita tentukan batasnya, barulah kita bikin parit. Parit kecil gitu ya. Ya kalau misalnya pakai palu geologi ya 2 garis gitu ya. Kita bikin paritan gitu ya. Kita ambil sampelnya, terus kemudian kita tandai, kita masukkan ke kantong sampel, kita tandai. Misalnya masing-masing sumur atau sumur uji ini itu punya kode tersendiri. Misalnya kalau kita pakai sumur uji kodenya SU, misalnya sumur uji. Misalnya ini sumur uji pertama ya SU01. Nanti sumur kedua ya kita beri SU02. Nah, kode sampel ini penting agar nantinya tidak tertukar samplingnya, soilnya. Itu jangan sampai nanti sebenarnya dia sampel dari sumur uji nomor 1 tertukar untuk nomor 2. Jadi kita membingungkan. Jadi alangkah baiknya eh, plastiknya itu diberi tanda. Ya, di plastiknya diberi tanda biasanya dipakai spidol permanen gitu ya, kita tulisi SU2. Akan lebih baik di dalamnya kita tulis di secari kertas gitu ya, secari kertas pakai pensil SU01 misalnya. Kita masukkan di dalam plastik itu. Gunanya apa? Uh, uh, Labeling yang di dalam sampel. Karena ketika ini sampel kita tumpuk-tumpuk gitu ya, spidol itu kalau tergesek-gesek meskipun permanen tergesek-gesek dengan plastik yang lain bisa hilang. Nah, ketika kode yang kalian tulis di sampel yang di luar hilang, kita masih punya cadangan sampel yang ada kode sampel yang ada di dalam kantong sampel tadi. Akan lebih baik pakai aluminium, di aluminium tipis gitu ya kita uh, tulis di situ gitu ya, kita gores ya, bisa bisa pakai scratcher atau bisa pakai paku gitu ya, kita tandai SU01. Nah, kemudian setelah kita gores pakai palu kita tulisi SU01, biasanya goresan tadi juga ditandai lagi dengan spidol permanen gitu. Kita tebali
dengan spidol permanen. Ya gunanya itu kalau nanti misalnya di dalam sampel ketergesek-gesek, spidolnya hilang, tapi kita masih punya goresan yang ada di aluminium, tipis aluminium, lempeng aluminium kecil gitu ya. Ini kalau paritan tidak terlalu luas. Nah, kalau misalnya pengen luas gitu ya, nah kita bikin sumur yang lebih besar. Bisa 3 meter kali 3 meter gitu. Nah, dalamnya tergantung. Nah, target dalamnya itu tergantung gitu ya. Tapi bisa 5 sampai 7 meter. Tapi kalau misalnya 5 meter terus di sini yang sudah kelihatan batuan dasarnya ya sudah berhenti gitu ya, nggak perlu didalamkan lagi gitu. Nah, kalau seperti ini akan kelihatan gitu ya. Ini warnanya kan berbeda-beda ya. Di sini agak gelap, di sini ini relatif gelap, ini agak gelap, di sini sudah mulai terang. Nah, di sini yang putih. Nah, mungkin yang putih ini sudah mendekati batuan asalnya. Nah, misalnya kalau kita perhatikan yang di atas ini adalah yang hitam-hitam itu adalah horizon O, oh berarti di bawahnya ini adalah horizon A. Berarti yang di sini adalah horizon B, terus kemudian di sini mudah mulai horizon C. Jadi kita ambil di horizon B atau ya sedikit masuk di horizon C. Nah, karena ini targetnya dalam itu 5 sampai 7 meter, kadang turunnya juga menggunakan uh, tangga. Ini pernah saya lakukan dulu ketika eksplorasi di Pulau Sebuku, membuat seperti ini, bikin sumur-sumur gitu ya. Nah, dalamnya itu bervariasi memang. Nah, dalamnya bervariasi. Nah, masing-masing kedalaman ini, misalnya horizon B di sumur uji 1, sumur uji 2, nanti kalian tandai gitu. Jadi kita bisa melihat penyebaran di bawah permukaannya. Meskipun kadang sumurnya bisa sampai 10 meter gitu ya. Jadi kita ingin tahu nanti tebalnya horizon A itu, horizon B itu seberapa. Nah, karena yang kita targetkan kan di horizon B gitu ya. Jadi selain tadi kita tulisi kodenya, terus kemudian kita ambil sampelnya, kita labeli, terus kemudian kita ukur nih kedalaman horizon B di sumur uji itu berapa. Bagian atas ini, bagian atas dan bagian bawah dari sumur uji ini kita ukur dalamannya berapa. Nah, nanti dari sumur-sumur uji yang sudah kita buat, kita bisa membuat gambaran tiga dimensinya horizon B yang ada di bawah permukaan. Kemudian ini kalau sudah sangat dalam sekali gitu ya membuat sumur, kadang soilnya sangat tebal. Itu juga pernah ketika di Pulau Sebukut pun juga gitu, bisa sampai 10 meter gitu ya. Bisa sampai 10 meter, tapi ada yang cuman 3 meter, 4 meter itu sudah batuan dasar, tapi ada yang sampai 10 meter ya. Nah, nanti kita bisa bikin rata-rata tebal horizon B yang ada di situ rata-rata di kedalaman 6 meter misalnya kita bisa bikin seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sumur yang relatif lebih dalam gitu ya, turunnya pakai eh, tangga gitu atau bambu begini. Terus kemudian, nah di salah satu dindingnya inilah yang kita bikin paritan ini. Kalau kalian lihat ini ada semacam kayak parit alur gitu ya, dari atas ke bawah. Nah ini yang kita ambil sampelnya, gitu ya, sampel sampel tanahnya kita ambil. Lalu kita nanti kita lakukan analisis, gitu ya. Nah, preparasinya yang seperti saya sampaikan, seperti sama seperti yang ketika di Seram pun waktu saya di Seram juga melakukan ini, gitu ya. Jadi melakukan paritan, cuman waktu di Seram tidak terlalu dalam, 3 meter itu sudah ketemu batuan dasarnya. Kalau sudah ketemu batuan dasarnya ya sudah stop. Ini tinggal kita ambil sampelnya dengan menggunakan paritan ini. Terus kemudian kita beri kode-kodenya ya. Kita beri kodenya masing-masing sampel. Karena kode-kode itu ketika kita kirim ke lab, nanti dari hasil lab nanti munculnya adalah hasil analisisnya beserta kode sumurnya. Nah, hasil analisis yang dari lab itu yang kita plotkan di titik-titik sumur terjadi yang ada labelnya. Itu kalau penggambarannya, pengambilan sampel dengan manual atau dengan menggunakan sumur uji. Tapi kadang juga kita bisa dibantu dengan alat namanya auger, auger. Nah, ini bisa sampai 15 meter. Ini juga pernah
saya lakukan ketika diseram. Jadi diseram waktu itu eksplorasi nikel, laterit nikel, itu dengan menggunakan dua metode tadi, menggunakan sumur uji dan menggunakan bor. Jadi bor ini diputar oleh apa orang, jadi bisa sampai 15 meter. Jadi ini stang bornya, ini diberi beban, ini ada yang satu gandul, yang lainnya mutar. Nanti bornya akan masuk. Nah, kendalanya memang ketika di auger ini, gitu, ketika kondisi tanahnya basah, tanah itu menjadi liat, agak susah untuk masuknya. Jadi kita puter itu juga masuknya cuma sedikit, cuma bisa 30 cm, 15 cm seperti itu. Ya, jadi ini yang menggunakan auger dengan tenaga manusia, gitu ya. Nah, kalau ini dengan menggunakan auger di tanah yang kering. Nah, sementara kalau di auger, kalau kita bikin sumur uji tadi ya, ternyata muncul air. Gitu ya. Kadang kan kita nggak tahu ketika membuat sumur uji itu apakah kena water table atau muka air tanah atau tidak. Begitu ketemu muka air tanah ini kan akhirnya sumurnya akan terisi oleh air. Nah, bagaimana caranya untuk ngambil? Ya, kita bikin ini namanya casing gitu ya. Jadi kayak pralon kita masukkan eh, ke bawah begitu, terus baru kita masukkan stang bornya ini untuk kita putar, kita ambil soilnya gitu ya. Dengan harapan kalau dengan air ini kan nggak bisa kita ambil, meskipun kadang kita pompa, airnya kita pompa kalau misalnya rembesannya sangat deras itu kan juga tidak bisa kita ambil. Ya, jalan satu-satunya dengan menggunakan air, auger, tetapi diberi selubung, gitu ya, casing untuk bisa kita ambil uh, tanahnya atau sampling soil ya. Nah, di beberapa auger, hand auger gitu ya, itu bisa dengan menggunakan sistem ulir, jadi mata bornya itu bentuknya seperti ulir gitu. Jadi kalau kita putar nanti tanahnya itu melekat pada ulirnya itu. Nah, baru kita angkat. Ini dengan menggunakan sistem ulir. Nah, baru sistem ulirnya ini setelah eh, kita angkat, kita lepas, nah baru kita masukkan kode sampelnya. Ini di kedalaman berapa sampel ini. Gunanya untuk mengetahui tadi kalau kita nalterin nikel, nah nikelnya itu kadar tingginya di kedalaman berapa. Kalau kita kemarin melihat atau kita sudah diskusikan terkait dengan grafik antara kadar besi dan nikel, itu ya, itu kan berbanding terbalik gitu ya. Besinya di atas di permukaan tinggi, nanti di bawah rendah. Nah, kita pengen tahu seperti itu. Ini dengan menggunakan ulir. Jadi hand augernya di bawah mata bornya itu bentuknya seperti ulir. Tapi ada juga yang menggunakan sistem coring, jadi inti. Jadi mata bornya ini ya kita masukkan begini, kita putar. Nah, nanti ini ada katup, jadi tanahnya masuk. Ketika ini diangkat, katupnya nutup sehingga soilnya ini tertahan di sini. Nah, makanya disebut sebagai core, bentuknya seperti silinder gitu ya. Jadi nanti ini kita dorong. Jadi setelah kita dapatkan, kita lepas, terus kemudian kita masukkan kayu gitu ya untuk mendorong tanahnya untuk bisa keluar. Nah, ini dalam bentuk coring atau sistem bornya. Jadi iron auger bisa menggunakan bulir atau dengan inti bor atau coring tadi. Atau dengan menggunakan alat mesin. Jadi auger itu bisa dengan tenaga manusia tadi ya, diputar dengan tenaga manusia. Artinya kalau tenaga manusia juga butuh manusia yang banyak atau tenaga harian yang banyak. Tetapi dengan menggunakan mesin gitu ya, cukup satu orang gitu ya, satu orang atau dua orang untuk melakukan pengambilan ini dengan mesin gitu ya, tinggal tinggal masukkan aja, nanti kita uh, ambil gitu ya. Nah, mesin ini bisa terintegrasi dengan mobil gitu ya, jadi gampang sekali bergerak, jadi pindahnya cepat gitu. Kalau orang ya juga kalau misalnya kedalaman sampai 15 meter itu kan harus butuh pipa, jadi pipa-pipa yang ini gitu ya tadi, yang ini itu biasanya cuma panjangnya sekitar 1,5 meter. Nah, kalau 15 meter paling paling tidak kan butuh pipa 10 batang, 10 batang. Nah, itu kan butuh.
Kalau dengan tenaga manusia, mindahnya kan juga harus mindah eh, alatnya ini, mindah stang-stang bornya, namanya stang bor ini ya. Stang bor yang panjangnya 1,5 meter, ya butuh sekitar 10 atau 11 batang, itu mindah juga berat. Tapi kalau dengan mesin yang begini, itu ya, tinggal masukkan di mobil, kita tinggal bergerak. Jadi artinya cukup 2 orang pun, yang satu sebagai driver, yang satu sebagai operator, itu sudah cukup ya dengan menggunakan mesin seperti ini. Nah, di sampling soil juga ada seperti ini. Jadi dimasukkan alatnya, terus kemudian ini ada katupnya, terus kemudian bentuknya setengah. Jadi eh, jadi pipa itu dipotong setengah miring gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan gini, nanti hasilnya begini. Nah, ketika di pengambilan soil sampling ini juga bisa dilakukan pengukuran pH. Jadi ada pH meter, jadi alat. Apakah ketika dimasukkan di tanah tersebut kita bisa tahu pH-nya berapa. Apa pH-nya kurang dari 7 atau pH-nya lebih dari 7. Jadi ini perlu juga kita ambil tanahnya, pengukuran pH-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pengambilan sampel tanah itu biasanya dengan menggunakan grid. Jadi kalau misalnya ini areanya, terus kemudian kita bikin grid-grid gitu ya, kalau tergantung tergantung eksplorasinya tadi. Kalau misalnya detail, ya jarak antar silang-silangnya ini, jarak antar titik sumurnya, titik pengambilan sampelnya bisa relatif dekat gitu. Jadi bisa 50 meter gitu ya, atau 100 meter. Nah, perhatikan juga titik-titik ini sebenarnya diberi kode-kode gitu ya. Titik-titik tadi diberi kode-kode, misalnya SU1, SU2, SU3 dan seterusnya. Gunanya apa nanti setelah hasil analisis kimianya dari sampling soilnya keluar, itu bisa kita plotkan. Nah, ketika sudah kita plotkan, baru kita bisa delineasi mana yang mempunyai anomali yang tinggi, harga yang berbeda dengan harga sekitarnya yang relatif lebih tinggi. Nah, ini kita buat delineasi, ya, delineasi yang warnanya hijau begini. Nah, ini kalau sudah begini, artinya daerah inilah yang mempunyai anomali yang tinggi, harga yang sangat tinggi. Artinya mungkin di bawah ini adalah batuan asalnya yang banyak mengandung mineral. Ya. Nah, kalau sudah begini, sudah delineasi, ini targetnya akan dipersempit lagi. Jarak antar sumurnya akan diperkecil lagi. Bisa 25 meter, bisa 15 meter gitu ya, untuk mendetilkan kembali. Jadi yang harga anomali tinggi ini mana yang apa, harga paling tinggi. Bisa saja dari delineasi yang segini, nanti muncul targetnya itu di sini, ya di area begini. Ya tergantung kedetilan data tadi, tergantung detailnya data. Nah, pengambilan sampelnya tadi ya, ya ini grid-gridnya ya. Jadi yang kotak-kotak ini grid, ya grid-grid. Terus kemudian hasilnya nanti di titik-titik pengambilan sampelnya itu di titik-titik ini. Ini titik-titik-titiknya ini diberi kode-kode apa namanya soil samplingnya. Terus kemudian hasilnya kita plot. Nah, baru kita bikin uh, harga anomalinya dalam bentuk kontur. Ya, dibantu dengan apa namanya software nanti ya, diplotkan di titik-titiknya ini, digambarkan dalam bentuk kontur, mulai dari kontur harga anomali yang terendah sampai harga anomali yang tertinggi. Jadi kita bisa tahu ini harga anomali yang tertinggi. Tetapi kita juga lihat di sini juga tinggi, ada hijau sama kuning, ini kan harganya tinggi ya. Jadi yang ini kalau misalnya kadarnya ppm ya, jadi ini kadar ppm-nya biasanya gitu. Di sini kadar ppm-nya. Jadi ada beberapa nanti yang harga anomalinya tinggi, ya, terutama yang di sini ya, yang warna hijau tua dan kuning ini, serta yang di sini. Artinya kita punya dua area target, daerah target yang di sini dengan yang penggambarannya kontur bagaimana ya, bisa menggunakan manual seperti ketika kalian
menggambar teknik geologi. Makanya pentingnya geologi diajarkan menggambar teknik itu secara manual seperti ini. Tapi memang nanti ketika kita sudah masukkan software gitu ya, dimasukkan software akan tergambar sendiri konturnya. Tinggal kita bikin ring-ringnya gini, karena ini di sini titik-titik ini kan punya data-data semua, data-data hasil pengukuran, hasil analisis kimianya. Terus kemudian kita bikin buat ring-ringnya ini, dia akan membuat sendiri konturnya. Tetapi paling tidak kalau misalnya tidak punya software, kalian bisa menggambar secara manual. Apalagi kalau misalnya kita di remote area di tengah hutan gitu ya, eh, tidak membawa laptop dan software ya kita bisa gambar secara manual. Sama ini ya jadi penggambarnya sistem grid meskipun sepertinya kelihatannya acak gitu tapi ini punya grid. Nah, grid ini nanti juga ini punya koordinat. Grid-gridnya itu punya koordinat. Ini biasanya pakai UTM, bisa menggunakan easting, northing. Nah, gunanya kadang di perusahaan itu menggunakan UTM. Jadi agak susah nanti untuk uh, orang lain melihat. Ya. Kalau pakai koordinat geografis, misalnya 110, terus 110 derajat, 15 menit, 30 detik, bujur timur, lintang selatannya misalnya 7 derajat, 3 menit, 5 detik gitu. Itu kita bisa cari ya, baik di Google Earth maupun di map-map yang lain akan gampang dicari. Jadi orang akan melihat. Tetapi dengan UTM kadang orang akan kesusahan gitu ya. Karena masing-masing UTM nanti di lintang utara dan lintang selatan akan berbeda. Ya, gridnya ini akan berbeda UTM-nya. Akan berbeda. Nah, jadi agak kesulitan. Makanya biasanya kalau eksplorasi itu dengan menggunakan koordinat lokal gitu ya, dengan menggunakan UTM. Ini sama dengan yang tadi, ini lebih baik dengan menggunakan ini. Kalau kalian perhatikan di sini ada UTM, ini koordinat-koordinat UTM. Jadi orang kadang susah ini di mana sih nyarinya. Tetapi ya itu, jadi tetap menggunakan grid. Jadi masing-masing titik ini punya koordinat easting dan northingnya. Terus kemudian kita beri kodenya. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti ya mana yang area sangat prospek maupun yang tidak. Ini dengan anomali yang tinggi, misalnya kotak kotak merah ini tinggi, buletan, ya buletannya ada yang besar, ada yang kecil, semakin besar buletannya berarti harganya akan semakin tinggi, anomalinya semakin tinggi. Itu terkait dengan soil sampling. Nah, pada kadang di eksplorasi kita juga menggunakan namanya black sampling atau bulk leach extractable gold. Nah, awalnya dipakai untuk eksplorasi emas, tapi ternyata black ini juga bisa dilakukan digunakan ketika eksplorasi mineral yang lain. CU itu juga bisa. Gitu ya. Ini black, ini ya, gold, leach, extractable gold, nah, pelarutan emas dari sampel 4 sampai 5, 4 sampai 20 kilo. Nah, black itu kadang ketika kita ngambil sampel black, itu juga beratnya paling sekitar 5 kilo kalau kita di lapangan, ya 5 sampai 20 kilo. Nah, 20 kilo aja membawanya sangat berat, itu satu karung beras gitu ya. Nah, dari ini dari sampel ini kemudian dilarutkan di larutan sianida. Nah, ini yang harus hati-hati ketika kita menggunakan black ini karena di sini ada larutan sianida. Nah, kecepatan larutnya emas itu tergantung dari ukurannya. Jadi emas itu nanti larut di dalam sianida atau kalau di bahasa awam itu orang nyebutnya air keras, ya air keras. Ini yang sangat berbahaya di larutan cyanida. Kemudian emas ini emas terlarut diekstrak dengan pelarut organik atau dengan metalik zinc. Ini dengan waktu lama. Nah, dari hasil larutan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan AAS. Nanti di pertemuan akhir, di pertemuan 14 akan saya tunjukkan terkait dengan AS, Atomic Absorption Spectrometry. Jadi salah satu analisis kimia untuk mengetahui kadar atau berapa ppm yang ada emas atau tembaga yang ada di batuan.
Tetapi ada kendala juga dengan menggunakan black, yaitu tidak semua emas larut dalam cyanida. Ini dalam kapalerit gitu ya. Nah, emas itu kadang yang ada yang berdiri sendiri, yang kita sebut sebagai native gold, ya AU sendiri. Nah, kadang dia berikatan dengan yang lain. Jadi ada AUT, AUTE2, kalau mineralnya namanya kapalerit. Nah, di kapalerit ini eh, tidak bisa larut di pelarut sianida. Ini kalau definisinya uh, belt gitu ya, black gitu. Ini adalah sampling atau analisis geobinya alat yang digunakan untuk eksplorasi emas. Ini ya, makanya awalnya black itu dilakukan untuk eksplorasi emas. Ini sejak tahun 80-an. Awal-awalnya dulu hanya stream sedimen, SS atau stream sedimen. Tapi stream sedimen itu kalau kita analisis geokimia, itu kadarnya hanya muncul sampai ppm atau part per million. Tetapi kalau black itu bisa sampai part per billion, sejuta. Kalau ppm kan eh ya per 1.000. Kalau ppm per 1.000, kalau part per billion itu sejuta. Jadi sangat sensitif sekali, ya sangat sensitif. Karena ya itu tadi emasnya itu bisa saja yang bentuknya fine atau sangat halus. Jadi kadang karena ukurannya sangat halus tidak terdeteksi dengan menggunakan AAS, stream sedimen, tapi nanti terdeteksi dengan menggunakan black. Ya. Nah ini yang dilakukan ya 2 sampai 5 kilogram lah, dilarutkan dalam larutan natrium sianida 0,1%, itu dilarutkan berapa hari. Nah baru nanti kita analisis dengan menggunakan AAS. Gitu ya. Nah, ini yang tadi batasnya itu bisa sampai 0,1 ppb, part per billion. Gitu ya. Jadi artinya 0,1 itu dalam satu, tadi kalau misalnya part per million, itu misalnya dalam 1 ton batuan, itu kita dapatnya 1 gram. Nah, kalau ppb, itu dalam 1 ton batuan kita bisa dapatkan 1 miligram. Jadi lebih sensitif. Ya. Nah, ketika kita lakukan analisis, ya, ini AAU itu bisa sampai mendeteksi 0,01 ppb, CU, ya, makanya tadi saya sampaikan awalnya untuk eksplorasi AU, tetapi kemudian dikembangkan black ini dipakai juga untuk eksplorasi tembaga maupun perak. Kalau CU dia bisa sampai 0,01 ppm, AG bisa 0,05, ya, 0,5 ppb, tergantung situasinya. Nah, biasanya yang dipakai hanya 2 kilo. Tapi kalau kita ngambil sampel di lapangan itu biasanya 5 kilo. Gunanya apa? Ya, seperti saya sampaikan, kalau misalnya kita kirim ke lab 2 kilo terus terjadi kesalahan analisis gitu, atau terjadi kesalahan treatment, ya, kita gagal di analisis, nah kita masih punya 3 kilo. Nanti lab akan memberitahukan ke yang ngirim gitu ya, ini ada kesalahan treatment, gagal, mohon dikirim kembali. Nah, kita masih punya cadangan 3 kilo. Ya. Kalau kita punya 4 kilo ya kita masih punya cadangan 2 kilo. Ya. Nah, ukurannya sangat halus. Ini bisa dari ukuran lano sampai lempung. Jadi analisisnya tetap yang halus. Jadi kalau misalnya difraksi kasar ya harus digerus dulu atau dihaluskan agar mudah atau semakin cepat untuk analisisnya. Nah, perbedaannya antara black dan sieving ya saya sampaikan tadi, ini black, ini sieving itu ayakan yang sangat halus. Kalau ayakan sangat halus kan stream sedimen, ya, stream sedimen. Jadi kalau dengan ayakan itu hanya sampelnya ukurannya 75 uh, mikrometer, gitu ya. Nah ini nanti kita bandingkan. Ini untuk analisis ayakan kimia pada fine grain, ya, pada fraksi yang halus untuk black. Jadi kalau black ini tadi fraksi kasar, ya mungkin mes 60,
60 80 gitu ya. Kalau sieving kan bisa meshnya 100. Jadi kalau misalnya tidak terdetek di ayakan gitu, yang sieving yang halus, kita bisa terdeteksi di menggunakan blacknya ini. Kemudian kalau kita beranjak ke rock sampling, batuan, gitu. Jadi samplingnya berbeda dengan root, flood, ya flood itu gelundungannya ada di sungai. Ini singkapan batuan. Dan sebenarnya ini mendapatkan kandungan unsur batuan induk. Jadi kita ingin tahu misalnya ini batuan beku itu nanti apakah batuan bekunya asam, intermediate, basa atau ultra basa aja. Jadi dianalisis secara geokimia. Nanti dianalisis SO2-nya, SiO2-nya, dianalisis NaO-nya, dianalisis K2O, dianalisis FeO, dianalisis Fe2O3, dianalisis Ni, gitu ya. Nah, nanti dibandingkan. Jadi kita bisa lebih tahu pasti secara kimia batuannya ini termasuk batuan asam, menengah maupun eh, basa atau ultra basa. Nah, ini batuan tersingkap ya dengan menggunakan core atau cutting. Jadi bisa saja kalau misalnya kita dari singkapan itu kan di permukaan. Kalau di bawah permukaan ya biasanya dengan menggunakan core kita bor. Samplingnya ya 3 sampai 5 kilo ya, untuk studi petrografi ya. Jadi nanti dibantu antara kimia dengan petrografi. Kimianya muncul hasil-hasil secara kimia. Nanti kalau petrografi kan muncul mineral-mineralnya. Jadi kalau untuk kimia sama, itu ya digerus. Nah, hindari kontaminasi, jangan sampai nanti ketika kita menggerus menggunakan besi misalnya, itu kan berarti ada campuran besi, besinya palu, besinya dari palu itu bisa masuk pada batuan. Nah, biasanya menggunakan uh, yang tidak uh, mengotori samplingnya. Nah, ini salah satunya hindari kontaminasi, ya, hindari kontaminasi. Artinya ya kita ambil batuan yang relatif fresh atau relatif segar, jangan sampai lapuk. Ya, lapuk nanti ada pengotor-pengotornya atau kontaminasi yang mengaburkan hasil analisis kimianya. Nah, bisa dilakukan dengan menggunakan pecahan-pecahan kecil yang representatif kesegarannya. Makanya pentingnya kita mengambil sampel itu yang segar. Sama seperti kalian ketika mengamati secara megaskopis untuk mendeskripsi batuan kan, ambillah batuan yang relatif segar. Jadi mineral masih kelihatan, gitu ya. Bentuk mineralnya mungkin masih kelihatan. Cuman kalau yang kalau di batuan beku, kalau dia sudah vanitik ya susah kita ambil, kita amati mineral-mineralnya. Nah, beberapa uh, cara pengambilan rock sampling itu ada beberapa metode. Paling tidak ada 3 metode, yaitu ada grab sampling, chip sampling, dan channel sampling. Nah, grab sampling itu bagaimana? Ya, kita ambil contohnya acak. Ya, mengambil sampelnya itu acak. Ya, sama seperti ketika kalian ketemu singkapan, terus kalian pecahkan, gitu ya, pecahkan sekecil, terus kalian ambil sampelnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai grab sampling. Mungkin ya, kalian sudah melakukan itu, cuman nggak tahu kalau itu namanya grab sampling. Terus kemudian kalau chip sampling ini percontohannya pengambilan contohnya itu dengan arah tertentu. Misalnya dari pinggir ke tengah, gitu ya, ke arah pusat Pluton. Karena kita pengen lihat nanti hasil analisis kimianya dari pinggir sampai ke tengah itu bagaimana. Karena kadang batuan beku, misalnya di batuan beku pun, kalau dari pinggir ke tengah itu nanti secara kimia mungkin akan berbeda. Semakin ke tengah, dia akan mendekati ke eh, aslinya. Jadi hampir mendekati ketika dia membeku. Tapi kalau ke pinggir, nanti dia berinteraksi dengan batuan sampingnya, itu kan sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Itu yang namanya chip sampling. Chip sampling. Kemudian kalau channel sampling, ini yang diambil percontohan dengan menggunakan paritan ya sama seperti yang tadi yang soil sampling. Jadi dari sumur uji terus kemudian kita bikin paritan gitu ya, makanya kita sebut channel sampling. Nah, bisa juga channel sampling itu dilakukan ketika kita eksplorasi emas, terutama pada urat kuarsa atau di vein quartz-nya. Jadi kita ambil, kalau misalnya kita sudah tahu veinnya,
Jadi kita ambil contohnya dengan menggunakan paritan, jangan menggunakan chip sampling. Lebih baik dengan menggunakan channel sampling, gitu ya, dengan menggunakan paritan itu jauh lebih teliti. Jadi nanti jaraknya sudah kita tentukan untuk pengambilan sampelnya. Nah, ini yang grab sampling. Ini misalnya singkapan terus kalian pecahkan, kalian ambil. Nah, ini yang kita sebut sebagai grab sampling. Ya, ini grab sampling. Nah, kalian perhatikan di sini. Misalnya seperti ini, ketika dipecahkan, ini kan batuannya berbeda nih. Di permukaan warnanya coklat-coklat, gitu ya. Coklat hitam, gitu ya. Terus kemudian kalian pecah, ternyata di tengahnya batuannya yang fresh ini adalah relatif warnanya abu-abu, berbeda. Jadi yang di pinggir ini sudah lapuk, gitu ya. Yang warna kemerah-merahan ini mungkin lapukan dari mineral-mineral yang kaya akan oksida besi. Ya. Jadi yang kita amati sebenarnya adalah yang fresh ini. Yang fresh ini. Nah, yang kalau kita analisis secara kimia, ya yang fresh ini yang kita ambil. Karena kita ingin tahu uh, kandungan kimianya dari batuan itu tadi. Nah, mengapa kok tadi hindari kontaminasi atau uh, pengotor ya seperti ini gitu ya. Ini kan juga pengotor. Nanti akan mengaburkan analisis. Cuman misalnya kalian ambil yang di sini yang lapuk ini, nanti hasilnya akan berbeda dengan yang di sini. Ya, ini akan mengaburkan hasil analisis. Terus kemudian nanti bisa jadi akan salah interpretasi. Yang harusnya misalnya batuannya intermediate gitu karena di sini uh, apa oksidanya besi sangat tinggi gitu ya. Nanti kalian mungkin menginterpretasi itu batuan basa, ya, batuan basa. Karena batuan basa itu kan mafic gitu ya, mineral-mineral Mg-nya tinggi gitu. Ternyata ini batuannya intermediate, gitu ya, akan berbeda untuk mengaburkan. Nanti ketika salah interpretasi, ya, kita bisa juga salah dalam petrogenesisnya. Cara terbentuknya batuan itu juga akan salah interpretasi. Ini kalau kita sampling dengan menggunakan chip sampling tadi ya, misalnya ini di pinggir, misalnya ini ada dike atau batuan yang kontak dengan batuan samping, kemudian kita ambil dari pinggir ini ke tengah. Saya ambil satu, ini saya ambil satu, satu, satu dengan jarak tertentu sampai ke tengah. Ini yang apa namanya kita sebut sebagai chip sampling. Nah, bedanya chip sampling dengan channel sampling, kalau channel sampling dengan menggunakan paritan. Tetapi kalau yang chip sampling itu tidak menggunakan paritan ya. Kita ambil di sini, kita ambil di sini, kita ambil di sini, kita ambil di sini, kita ambil di tengah gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk parit yang kita pukul batunya kita ambil yang relatif fresh. Nah, ini eh, dua teman saya ketika ketika S2 kita ekskursi regional di Timur, Pulau Timur. Nah, ini sampling. Nah, ketika kalau kalian mengambil hanya di sini saja, ngambil sampel di sini saja, itu berarti kita sebut sebagai grab sampling. Tetapi kalau kalian ngambil di sini, di sini, di sini, di sini yang kita sebut sebagai chip sampling. Nah, chip sampling ini juga diberi kode, misalnya ini singkapan. Misalnya singkapannya adalah batuan beku dengan kode singkapan misalnya kalau saya misalnya DA, DAW misalnya ya, DAW, DAW 01. Nah, masing-masing sampel ini kita beri kode. Misalnya kalau dari pinggir ke tengah gitu ya, misalnya DAW 1A. Nanti yang di sini DAW 1B. Yang di sini adalah DAW 1C, yang di sini adalah DAW 1D. Artinya sampel-sampel itu diambil dalam satu singkapan ya, dalam satu singkapan yang kita mengambil sampel 4 sampel mulai dari pinggir sampai ke tengah gitu ya. Nanti kita analisis kimianya dari pinggir ke tengah ini bagaimana. Ya. Ini yang kita sebut sebagai chip sampling. Nah, yang channel sampling itu bisa kalian lakukan juga pada batuan sedimen, batu bara. Misalnya kita ambil uh, sampling. Jadi kalau ini ya diperhatikan di sini hindari kontaminasi.
warna batu baranya hitam ini. Tapi kadang di singkapan itu kotor sekali gitu. Ini hasil mungkin kena longsoran, hasil pelapukan, itu warnanya gini. Nah, ini kita bersihkan dulu sehingga warnanya jadi hitam begini. Nah, setelah warnanya hitam begini kita bersihkan, nah barulah kita bikin channel samplingnya atau paritan. Ya, paritan. Paritan bisa menggunakan ini chisel ya dengan menggunakan pahat gitu ya. Nah, perhatikan pahat di sini juga ada pelindungnya ini ya. Pahat bisa bisa polos, bisa ada pelindungnya. Ini kalau pelindungnya aman. Jadi ketika salah mukul nggak kena tangan. Tapi kalau tidak ada pelindungnya ini ketika salah mukul tangannya yang kena. Atau ini dengan menggunakan pahat. Selain dengan menggunakan kita menggunakan cangkul. Ya, kita bikin paritan atau channel dari atas ke bawah baru kita ambil sampelnya. Nah, pengambilan sampel ini juga sama di batuan beku tadi. Misalnya ini singkapan DAW 1 gitu ya kalau batu bara. Kalau kita ngambil dari atas ke bawah gitu ya, misalnya ada 4, misalnya batu baranya 4 meter. Batu baranya 4 meter terus kita ambil per meter ya 1 meter 1 meter. Nah, nanti sama. Misalnya DAW 1A, DAW 1B, DAW 1C, DAW 1D ya. Jadi jangan mengaburkan kalau kalau berarti mulai dari atas ke bawah, jangan dibalik nanti dari bawah ke atas. Gitu ya. Nanti salah, salah analisis, salah interpretasi. Nah, bayangannya kalau A ya mulai dari atas ke bawah. Kalau misalnya singkapan batu baranya tebalnya 3 meter ya misalnya DAW 1A, DAW 1B, DAW 1C. Tergantung tebalnya batu bara. Lalu batu baranya tebalnya 1 meter, ya kalau kita ambil paritannya cuma 1 meter ya sudah cuma DAW 1. Tapi kantongnya 1. Nah, batu bara pun juga begitu. Pengambilannya ya sekitar 5 kilo. Gitu. Satu sampling tadi misalnya batu baranya 4 meter, misalnya terus kita bikin 4 paritan gitu ya. DAW 1A ya 5 kilo, DAW 1B 5 kilo. Jadi eh, sekitar 20 kilo. Ketika sudah diambil langsung dibungkus, ditutup gitu ya. Sampelnya, plastik sampelnya kalau perlu di wrapping agar tidak terjadi kontaminasi dengan udara. Kemudian dengan batuan beku, pada batuan beku tadi dengan manual dengan menggunakan palu, tapi bisa juga dengan menggunakan bor gitu ya. Nah, bor kita bor ya kecil gitu ya, lubangnya kecil, diameternya kecil kita ambil. Ini yang sebenarnya diambil dari yang fresh. Nah, biasanya kalau pengambilan dengan menggunakan bor ini itu untuk studi paleomagnetik gitu, untuk menentukan kemagnetan purbanya. Jadi eh, batuan beku itu punya kemagnetan purba. Jadi kalau misalnya eh, batuannya masih fresh, itu artinya kemagnetannya hampir sama dengan batuan yang aslinya atau dari mahmanya. Ini dengan menggunakan paleomagnetik di bor begini ya. Ini bornya ya kecil diameternya, ini bor gitu ya. Kemudian pengambilan sampel juga bisa dilakukan di laut. Jadi untuk studi sedimen di laut ya, dengan menggunakan namanya dredging. Jadi ini dimasukkan, jadi turunkan ke bawah, tapi di dalamnya ini nanti diberi plastik untuk menangkap sedimennya. Karena kalau ini besi-besinya, jaring-jaring besi ini kalau kita turunkan terus kemudian kita tarik ya lolos batuannya. Kalau kecuali kalau batuannya besar-besar begini gitu ya, bisa tertangkap. Kalau batuannya halus kan bisa lolos di sini. Nah, ini di dalamnya masih diberi plastik untuk mengambil, menangkap dari samplingnya. Kemudian kita masukkan di situ, terus kemudian kita tarik. Ya, kita turunkan, terus kemudian kita tarik. Nah, tadi yang saya sampaikan, trends itu juga bisa dilakukan di sini. Nih, kalau misalnya kita ketemu urat kuarsa gitu ya, urat kuarsa gini. Jadi paritannya itu tegak lurus dengan urat kuarsanya. Tegak lurus dengan, misalnya tegak lurus dengan strike-nya. Tegak lurus dengan strike-nya. Kita ambil jadi paritan. Jadi ini trend. Ini juga pernah kita lakukan di Pacitan dulu pada waktu awal-awal saya eksplorasi emas di daerah Trenggalek sana. Jadi kita bikin paritan dari atas ke bawah.
Ya, kita ingin tahu ya, tinggal kita ambil berapa per meternya atau per setengah meter, kemudian tetap kita beri kode. Ini yang channel sampling. Pengambilan samplingnya ini juga berbeda-beda gitu ya. Kapan kita harus menggunakan samplingnya gitu ya. Apa batuan gitu ya. Terus kemudian ini ada soil, ini stream sedimen, ada air. Ini air, bedanya air dengan groundwater. Kalau air ini di permukaan, kalau groundwater bawah permukaan. Kemudian ada di es gitu ya. Terus kemudian ada biogeochemistry. Mungkin minggu depan kita akan bahas terkait dengan sampel botanikal ya, geobotanikal. Terus kemudian gas. Gas ini biasanya digunakan pada geothermal. Jadi ya, pengambilan sampelnya pada geothermal. Nah, perhatikan di sini ada X1, ada yang dua. Artinya semakin banyak X-nya ini biasanya semakin banyak digunakan. Stream sedimen ini daerahnya, ini ada region relatif lebih luas daerahnya. Kemudian kalau distrik itu ya setingkat dengan kecamatan, gitu ya, lebih kecil lagi. Area ini lebih kecil lagi dan target. Rock ini ya semakin di target ini semakin sering digunakan, diambil sampelnya. Area juga. Tapi kalau regional ya cukup satu gitu ya. Distrik juga cukup satu. Soil sampling juga gitu. Semakin kita sudah tahu areanya, ya kita semakin kita detailkan. Kemudian stream sedimen itu biasanya dilakukan daerah yang sangat luas, sama seperti yang ketika saya eksplorasi awal dengan aneka tambang di Sumatera Selatan dengan daerah yang 1 juta hektar. Nah, itu yang kita lakukan dengan stream sedimen. Ya, stream sedimen. Terus kemudian kalau area sudah tidak banyak digunakan karena sudah digantikan dengan soil sampling ini atau dengan menggunakan rock sampling. Ya. Kemudian water ini juga areanya luas, groundwater ini juga areanya luas, kemudian glasial ini juga sampai ke area. Kemudian biokimia di geokimia ini pada area ini kita gunakan, ya kita gunakan. Kalau geobotanikal ini tidak banyak digunakan, tetapi bisa juga sebagai penunjuk. Ya, makanya dari awal saya sampaikan, kadang tanaman-tanaman tertentu itu sebagai penunjuk, di bawahnya ada mineral apa. Nanti kita akan bahas di sampel di geobotanical sampling. Ini sedimen sampling, ini bisa menggunakan grab sampling, terus kemudian gravity core sampling, ini terganggu. Nah, sampel, pengambilan sampel ada yang istilahnya itu sampel terganggu dan sampel tidak terganggu. Nah, sampel terganggu ya sama seperti ketika kalian ngambil sampel biasa, terus kemudian kalian ambil itu namanya sampel terganggu. Artinya ketika kalian sampel sudah tidak seperti aslinya. Berbeda yang di sini, undisturbed. Jadi sebelum kita ambil sampelnya, biasanya kita sampel yang mau kita ambil sampel itu kita bungkus dengan gipsum, ya, gip, gip ya, tepung gip itu kemudian kita beri air, terus kemudian cair, kemudian kita tutupkan di batuan yang akan kita ambil, terus batuannya kemudian kita ambil. Artinya itu tidak terganggu. Artinya kita ingin tahu keadaan asli dari batuannya. Nah, undisturbed ini nanti akan kalian lakukan ketika mengambil sampel geotek untuk geotek ya, analisis tanah gitu ya untuk batuan itu dengan sampel yang undisturbed. Ini yang grab sampling di laut gitu ya. Jadi ada bukan dua. Jadi ada alatnya kita turunkan begitu sampai dasar nanti alatnya itu langsung tutup gitu. Nah, itu kan yang di sini kan membuka begini ya. Yang ini adalah membuka gitu. Terus kemudian kita turunkan, terus kemudian eh, alatnya itu akan nutup. Nah, ketika nutup, sedimennya bisa tersimpan di sini. Ya, tersimpan di sini atau ya kita sebut sebagai grab sampling. Kalau di rock sampling tadi yang menggunakan grab kita hanya mencomot di tempat-tempat tertentu saja. Nah, ini karena sedimennya lunak ya kita ngambilnya dengan menggunakan suntikan gitu ya terus kemudian kita keluarkan dengan menggunakan dredging juga bisa. Jadi tadi kalau dredging berurut kalau ini ya kita masukkan terus kemudian kita ambil saja. Jadi sama seperti mencomot gitu ya. Nah, perhatikan di sini ya,
plastik atau jala di dalamnya, dari jala yang besi ini diberi jala-jala yang halus. Ya, gunanya untuk menangkap yang sedimen-sedimen yang halus gitu. Karena kalau batuannya besar-besar sih tidak masalah ketangkap di jaring yang besi, tapi kalau sedimennya ukurannya halus kan lolos gitu ya. Nah, ini untuk agar tidak lolos dengan menggunakan jaring yang relatif lebih halus di dalamnya. Nah, dari sini kita ambil, kita turunkan, terus kemudian kita ambil sampelnya. Nah, hasilnya seperti ini, yang grab sampling. Dari hasil grab sampling, ini ya, ini yang keseharusan. Nah, perhatikan di sini, ah, juga ada kode. Ada SD 11, ini SD 12 gitu ya, kode. Ini ada SD 15. Kemudian ya jangan lupa, ini pengambilan waktunya. Jadi kadang perlu juga ditulis pengambilan sampelnya. Jadi tanggal berapa, bulan apa, itu perlu ditulis. Jadi jangan sampai nanti sampel itu ngendon lama. Kalau sudah sampel mengendon disimpan lama, terus baru kita analisis, dia sudah mengalami oksidasi, gitu ya. Akan berbeda dengan awalnya dulu. Di sedimen jangan lupa memberi kode-kode seperti ini ya. Atau dengan menggunakan piston, tadi dengan menggunakan dredging gitu, dengan menggunakan yang katup gitu. Ini dengan menggunakan piston. Jadi perhatikan di sini, ini ada yang bulatan lebih berat. Ini sebenarnya pemberatnya. Jadi ini kita turunkan, ini ya, semacam jangkarnya untuk sampai ke bawah permukaan. Terus kemudian kita turunkan. Begitu ini kita turunkan, yang ini tadi menekan, menekan sampai bawah. Nah, ketika sudah menekan, ketika diangkat ini sebenarnya di bawah sini ada katup. Jadi ketika itu diangkat, ini ada lubang begitu, ini katupnya nutup gitu. Nah, ketika katupnya nutup ya sedimennya ini akan terbawa, ya terbawa. Jadi ini hampir mirip sama core, ya, sama core. Jadi nanti ketika dikeluarkannya dalam bentuk silinder, ini ada bentuk core ya kita bisa tahu nih lapisan-lapisannya. Kalau kalian perhatikan di sini warnanya berbeda-beda. Nanti ketika nih kita keluarkan warna sedimennya ini hampir mirip sama yang ini. Ini dengan menggunakan piston core ya di laut. Nah, juga kadang, ya saat ini juga orang mengambil sampel di lapisan es, ya di Antartika itu dilakukan studi juga, karena es itu juga sangat sensitif terhadap pencemaran udara, bisa kandungan CO-nya, CO2-nya gitu ya, nah, itu juga terekam oleh es, gitu ya. Nah, ini dalam bentuk core gitu ya, dibor, jadi es ini dibor. Nah, kalian perhatikan sebenarnya di sini es. Ini kan kalau kalian perhatikan sepertinya bening semua gitu. Tapi kalau kalian perhatikan ini ada layer-layer yang warnanya relatif lebih putih gitu ya. Di sini bening, ini putih. Ini artinya ada perubahan-perubahan yang terekam oleh es. Nah, nanti ini kita analisis apakah di sini hanya kandungannya H2O, H2O atau yang lainnya. Atau yang di putih ini mungkin ada kandungan CO2-nya relatif lebih tinggi. Artinya apa namanya? Tingkat pencemarannya tinggi. Nah, masing-masing ini juga nanti dilakukan analisis umur. Ya, kalau misalnya esnya baru ya dengan menggunakan misalnya di dating dengan menggunakan karbon. Nanti kita bisa tahu umurnya ini. Umurnya ini, terus kemudian umurnya ini, umurnya ini. Kita tahu, oh pada umur-umur ini tingkat pencemarannya tinggi. Pada ini pencemarannya rendah. Seterusnya. Ini studi dilakukan di es. Nah, perhatikan ini core dalam bentuk silinder gitu ya. Nah, ketika kita analisis ke lab, itu tidak semua core ini kita masukkan, harus dipotong dulu. Ya, ini contoh misalnya ini pengambilan sampel yang dengan menggunakan tadi undisturbed gitu ya, dengan menggunakan core dimasukkan dalam peralon gitu. Terus kemudian peralon ini kita potong setengah. Kita potong setengah. Nah, yang setengah kita simpan, yang setengah ini yang kita kirim ke lab. Ya, gunanya tadi kalau misalnya yang kita kirim ke lab misalnya salah treatment atau salah analisis, terus misalnya ternyata beratnya beratnya kurang, gitu ya. Setelah kita potong terus kemudian kita kirim ke lab,
Ternyata eh, lab itu bilang, "Oh, ini beratnya kurang." Nah, kita masih punya setengahnya. Nah, repotnya kalau misalnya kita kirim utuh itu, terus kemudian salah treatment, ya kita nggak punya cadangannya, ya harus ngambil lagi. Bayangkan kalau itu sampelnya dari kutub utara gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu kan kita harus balik lagi ke sana untuk ambil sampelnya. Jadi jangan sampai untuk mengulang pengambilan sampel. Lebih baik kita lebih banyak sampel daripada kita kekurangan sampel. Jadi sama seperti kalau kalian di lapangan, lebih baik banyak data daripada kekurangan data. Karena kekurangan data harus kembali untuk ambil data. Tapi kalau kekurangan data kan ada beberapa data yang nggak kita pakai, nggak masalah. Yang penting ada datanya yang valid. Sedikit saya jelaskan tentang airstone dan Gaussian sampling gitu ya. Ini bisa dilakukan pengambilan sampel. Nah, kalau definisinya airstone itu singkapan hasil pelapukan yang kaya akan kandungan unsur besi. Namanya saja sudah ironstone gitu, batu besi. Artinya ya hasil pelapukan. Berbeda dengan besi yang asli dari mineralisasi gitu ya. Ironstone itu dari hasil pelapukan, artinya dari batuan-batuan yang kaya akan unsur Fe, kemudian lapuk, larut Fe-nya, terus kemudian Fe-nya itu mengendap. Mengendap akan bentuk ironstone. Kemudian ada gosan, ini bentuk khusus dari ironstone, hasil pelapukan dari batuan yang mempunyai kandungan senyawa sulfida. Kalau yang ini, ironstone, itu murni Fe. Tapi kalau gosan itu masih ada kandungan sulfidanya, senyawa sulfida. Jadi mungkin nanti gosan, selain warnanya kecoklatan, juga ada warnanya kekuningan, karena ada sulfidanya. Dia dari gosan yang barren gosan, artinya ketika kita analisis ya tidak ada mineralisasi apa-apa gitu. Kemudian ada false gosan atau pseudo gosan. Jadi kelampakannya seperti gosan tapi bukan gosan. Karena kadang begini, di batuan-batuan sedimen itu warnanya juga kemerahan. Ya, nanti kalau kalian di lapangan mungkin di sini tidak begitu kelihatan ya. Ya misalnya seperti kalian ke Gunung Kidul, gitu ya. Gunung Kidul itu kan warnanya agak kemerahan soilnya dari batu gamping. Nah, tetapi itu bukan gosan, tapi karena hasil lapukan dari batu gamping. Jadi itu yang kita sebut sebagai false gosan atau pseudo gosan. Ya, terus kemudian kalau batuan sedimen mungkin ada batu pasir yang warnanya kemerahan gitu ya. Warnanya mirip-mirip dengan gosan, tapi itu bukan gosan gitu ya. Karena kalau batuan sedimen yang kalau di sedimentologi, kalau diendapkan dalam lingkungan yang tertutup atau lingkungan reduksi, atau kalau kita lihat dulu di diagram pagar antara pH dan redox gitu ya, ada beberapa yang di lingkungan tertutup pada reduksi. Nah, kalau reduksi itu kayak akan besi. Jadi warnanya akan mirip-mirip dengan gosan nanti, warna mirip dengan besi, tapi bukan gosan. Nah, dari Arston dan Gosan ini ya dipengaruhi dari mobilitas unsur tadi, mobilitas unsur dari uh, pH-nya, gitu ya. Mana unsur-unsur yang mudah bergerak, mana yang tidak bergerak pada lingkungan-lingkungan geokimia tertentu. Ini yang ironstone, jadi seperti ini, jadi hasil pelarutan terus kemudian mengendap itu seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kan seperti layer-layer atau lapisan-lapisan. Nah, seperti ini yang kita sebut sebagai ironstone. Ini juga banyak kita dijumpai di Pulau Sebuku. Ini juga banyak nih ironstone seperti ini. Jadi warnanya ini yang besi, ini yang limonit gitu ya. Ya warnanya kuning-kuning, ini ada limonit. Limonit pun ini juga kalau kita analisis juga hasil besi analisis besinya juga akan tinggi. Ya memang yang tinggi di sini, ini pasti tinggi. Bisa 50 sampai 60% FI-nya. Tapi kalau yang limonit ini, yang kuning-kuning ini ya bisa 30 sampai 40%. Nah, yang ini kadang bentuknya seperti ini nodul-nodul, seperti bongkahan-bongkahan gitu. Tapi kalau kita pecah kadang begitu bentuknya seperti ini, layer-layer. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Gosan itu ada pengaruh senyawa sulfidanya. Jadi kadang ada warnanya masih kuning-kuning, ini oksidasi, jadi kaya akan sulfida. Ini warnanya tidak murni merah, gitu. Jadi masih ada kekuningan. Ada kuning-kuning ini yang kita sebut sebagai uh, gosan. Atau yang seperti ini. Jadi ini yang kalau yang murni ini ya, paling perhatikan di sini agak
warnanya merah, tapi di sini kalian perhatikan di sini warnanya eh, abu-abu. Ini biasanya sulfida. Ini di masif sulfid. Ya, masif sulfidnya kalau perhatikan makin ke atas sulfidanya, nah ini sulfida, mineral-mineral sulfida seperti pirit gitu ya, itu kan sulfida. Jadi warnanya kalau lapuk dia akan bentuk warna seperti ini dan kekuningan. Ini juga ingin itu terkait dengan eh, diskusi soil sampling, black dan rock sampling di pertemuan kali ini. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini kita diskusikan. Kuliah saya akhiri dan selamat pagi.